Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Singkatnya para pemirsa, perkenalkan saya Al Mustafa, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari SMA Negeri 1 Sekotong. Di sini kami akan menyajikan tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Kami sudah mengadakan pertemuan secara luring tentang budaya positif. Dalam hal ini kami mengambil tema bahwa budaya positif memperkuat situasi kondusif belajar siswa SMA Negeri 1 Sekotong. Nah, Bapak Ibu Guru semua, mari kita menyaksikan secara bersama-sama video berikut ini. Acara kegiatan diseminasi budaya positif memperkuat situasi kondusif belajar siswa di SMA N 1 Sekotong tahun 2022 segera kita sama-sama akan mulai dengan susunan acara. Peracara pembukaan, acara pertama sambutan, acara kedua penyampaian diseminasi budaya positif memperkuat situasi kondusif belajar siswa, dan terakhir ditutup dengan doa. Nah, untuk lebih berkahnya acara kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara pertama. Acara pertama sambutan, dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA N 1 Sekotong, Bapak Ridwan Helmi SPD EPD. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman calon guru penggerak yang menjadi penyaji pada siang hari ini yang kami hormati, Bapak Ibu Wakasek yang kami hormati, rekan guru yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita bisa sama-sama kembali berkumpul dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif dalam rangka memperkuat situasi kondusif belajar siswa. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan judulnya, ini menjadi penting buat kita semua. Saya berbicara di beberapa teman, misalnya Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan sekolah aman gitu. Indikator yang paling sederhana sekolah aman kita itu, Bapak Ibu sekalian, kalau nanti kita workshop maupun rapat, lalu kita tidak memulangkan anak, tapi aman gitu. Itu yang paling, memang sekolah yang paling damba-dambakan ketika sekolah kita itu, kita guru-gurunya rapat atau workshop atau apa saja, kemudian kita kasih tugas dan sebagainya, lalu kita coba suatu saat nanti tidak memulangkan anak lebih awal. Artinya apa? Ini budaya positif kita untuk mengatakan sekolah kita betul-betul aman. Nah, karena sekarang ini adalah kekhawatiran kita, memang kekhawatiran kita bahwa kita memulangkan anak lebih awal itu karena tidak aman. Sekolah-sekolah yang aman justru memang tidak memulangkan. Mudah-mudahan budaya positif itu nanti suatu saat bisa kita kembangkan, Bapak Ibu sekalian. Sama juga dengan ramah anak. Itu sebabnya kemarin kita sudah membuat poster yang agak besar itu, Bapak Ibu sekalian, dengan ucapan terima kasih. Terima kasih tidak terlambat, terima kasih tidak merokok, terima kasih tidak berpacaran, terima kasih tidak tidak saling merundung. Nah, tidak saling merundung itu larinya ke sana juga, Bapak Ibu sekalian. Kita sekolah aman. Nah, ucapan-ucapan itu saya kira nanti itu jadi bagian dari budaya positif kita.
Tetapi memang saya dengar anak itu sendiri nyeletuk, Bapak Ibu sekalian, ada satu yang nyeletuk yang masang banner itu, terima kasih tidak merokok. Kalau Bapak Ibu guru merokok, kita juga boleh dong. Sambil begitu dia. Memang kan sebenarnya itu dah dilema kita di situ dia. Dia pintar itu, nah itu dia kan kita seperti itu. Mudah-mudahan nanti ini menjadi bagian dari budaya yang kita kembangkan, Bapak Ibu sekalian. Karakter itu menjadi kebiasaan yang terus-menerus kita kembangkan di sekolah kita. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Demikian tadi sambutan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SMAN 1 Sekotong. Semoga apa yang disampaikan mampu membuat kita termotivasi dan bergerak ke arah yang lebih positif. Kepada Bapak Kepala Sekolah SMAN 1 Sekotong, Bapak Ridwan Helmi SPD MPD, kami haturkan banyak-banyak terima kasih. Selanjutnya penyampaian materi diseminasi budaya positif memperkuat situasi kondisif belajar siswa di SMAN 1 Sekotong tahun 2022 yang akan disampaikan oleh narasumber dalam hal ini Bapak Ali Mustafa SPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati teman-teman Dewan Guru. Alhamdulillah wasyukurillah. Mari kita mengucapkan rasa syukur karena pada kesempatan siang ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa mari kita aturkan sholawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua di yaumul akhir kelak dapat syafaatnya. Bapak Ibu semua yang saya hormati, izinkan kami calon guru penggerak, dalam hal ini wakil dari SMA Negeri 1 Sekotong, akan menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan pelajaran yang sudah kami peroleh di dalam proses pendidikan calon guru penggerak. Alhamdulillah sudah berjalan 2 bulan. Jadi kami terus melaksanakan sampai selesai, kira-kira sampai bulan Februari. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini saya akan menyampaikan tema tentang budaya positif. Budaya positif. Tadi pagi bersama Pak Ahmad Hidayat kita sudah banyak membicarakan berbagai macam strategi pembelajaran atau bentuk model pembelajaran untuk kita miliki sebagai guru supaya anak-anak merasa nyaman, senang, tidak monoton dalam belajar, anak-anak merasa betah belajar di dalam kelas. Untuk sekarang yang kami sampaikan adalah tentang budaya positif ya. Jadi budaya positif ini menurut saya atau menurut kita mungkin ya sangat penting sekali.
Jadi budaya positif ini sangat berkaitan dengan terciptanya lingkungan di sekolah kita yang kondusif, yang nyaman untuk belajar, sehingga apapun bentuk mode pembelajaran yang kita laksanakan tidak mengalami hambatan. Betul kan? Sebab kalau kita punya banyak strategi mode pembelajaran tapi lingkungan belum tercipta secara kondusif, tapi karena anak-anak belum memiliki budaya yang positif, maka otomatis apa yang akan kita laksanakan nanti akan pasti mengalami atau menemui hambatan atau kendala, ya. Maka menurut saya sangat penting sekali kalau kita membicarakan masalah budaya positif. Sebagaimana kita ketahui, di sekolah kita sudah memiliki budaya yang bagus, ya, sudah memiliki budaya yang positif. Antara lain, kita kalau ketemu anak-anak bersalaman, kita sapa dengan senyuman. Kalau anak-anak menyapa kita pasti akan kita tanya bagaimana kabarmu. Nah, ini merupakan contoh budaya yang bagus, sikap yang bagus, gitu kan. Selanjutnya di kelas kita juga sudah punya budaya positif, mengawali pembelajaran dengan berdoa, ya. Kita berusaha membuat suasana di kelas kondusif, ya. Sudah tercipta rasa saling menghargai satu sama lain. Namun jujur saja, berdasarkan pengalaman kita masih ada kekurangan di dalam menerapkan budaya positif ini, gitu kan? Jadi kalau sebelum kita menyampaikan kekurangan yang terjadi di lapangan kaitannya dengan budaya, mungkin bisa kita introspeksi, ya, apa kekurangan di kelas pada saat proses pembelajaran. Kalau berbagi pengalaman, kalau pengalaman saya, ada sebagian anak, beberapa anak yang masih sulit untuk dikendalikan, gitu. Bisanya dikendalikan hanya beberapa menit, setelah itu sudah tidak fokus, sudah tidak konsentrasi lagi, gitu. Itu pengalaman saya. Kemudian masalah buku, ini masalah yang mendasar terus terang, ya. Kemarin baru saya alami pelajaran fisika, dari 13 siswa yang hadir, yang lainnya masih di luar, 5 atau 6 anak lupa tidak bawa buku. Nah, ini kan. Kemudian ya, ini termasuk hal yang menyimpang dari budaya, ya. Bahkan ya, jauh menyimpang dari budaya yang seharusnya diterapkan oleh anak-anak. Kemudian PR mungkin bagi kita, bagaimana anak-anak ini supaya tertib, bijak dalam menggunakan HP. Ini juga masih belum tercipta pola sikap anak-anak yang lurus, yang semestinya harus dia laksanakan, tapi mereka melanggar. Misalkan dalam menggunakan HP, ya itu tidak pada waktunya dia menggunakan HP. Pada saat guru menjelaskan, ada anak-anak yang kelihatan tidak ribut, tidak mengganggu temannya, tapi pandangan ke bawah, dia melihat HP-nya, mungkin sedang memainkan game atau yang lain. Nah, ini jadi
ada beberapa yang belum kita ciptakan budaya yang positif untuk anak-anak ini, belum kita mampu gitu ya. Jadi bijak dalam menggunakan HP ini PR bagi kita gitu ya. Kemudian budaya di kelas juga menurut saya mungkin juga dialami Bapak Ibu guru, masih ada beberapa anak yang apa ya, bicara yang tidak perlu dibicarakan gitu ya. Betul nggak Bapak Ibu guru? Betul ya? Ya, di luar yang tidak berhubungan dengan pelajaran malah dia bicarakan. Akhirnya apa yang kita bicarakan jadi tidak fokus ya, gara-gara omongan satu atau dua anak yang nyeletuk, yang ngomong keras. Ini juga jadi bahkan masih ada anak-anak yang suka mengolok temennya, ya kan? Ya, mengolok temennya. Jadi budaya menghormati temennya, menghargai temennya ini masih belum merata dimiliki oleh semua anak. Itu. Padahal semua sudah memiliki nilai-nilai kebajikan. Jadi budaya ini kan bersumber dari nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebajikan yang sudah kita yakini. Nilai-nilai kebajikan itu sudah melekat, menempel erat pada setiap manusia ya. Kalau ada hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan, pasti bertentangan dengan hati nurani kita semua ya. Itu nilai-nilai kebaikan. Sehingga ya anak itu barangkali lupa atau sengaja memang begitu lah ini. Jadi PR bagi kita bagaimana anak-anak memiliki budaya positif sehingga lingkungannya kondusif, kelas kondusif, sehingga pembelajaran yang kita laksanakan dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Saya beberapa kali mengadakan pembelajaran dengan model diskusi dan permainan. Nah itu, jadi letak tantangan saya adalah memisahkan anak-anak atau mengerin tingkah laku anak-anak yang yang lain-lain gitu. Saya ajak bermain kartu, akhirnya dia ngomongin kartu yang dia pakai di luar, ayo taruhan yuk, nah itu dia. Jadi budaya di luar sekolah, mungkin budaya bukan budaya mungkin ya, jadi kebiasaan yang jelek di luar sekolah itu masih terbawa atau dibawa anak-anak di kelas itu tantangan bagi kita semua. Jadi begitu Pak Kepala ya. Jadi tantangan kita ini satu ya Pak Kepala, membuat anak-anak bijak menggunakan HP. Sudah saya buat kesepakatan di kelas berapa itu. Jadi kalau menggunakan HP tidak ada hubungan dengan pelajaran, di saat saya menyampaikan pelajaran anak-anak harus keluar. Itu sudah ada kesepakatan, keyakinan itu ada di kelas 10C itu saya buat keyakinan begitu, kesepakatan begitu. Cuma belum tertulis. Nah itu. Jadi alangkah baiknya dibuat secara tertulis. Untuk kelas 12 IPA 1 sudah saya buat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu istilahnya nilai-nilai kebaikan yang tidak bertentangan dengan hati nurani. Beda dengan peraturan kelas ya. Dari keyakinan kelas ini bersumber dari faktor diri kita, jadi intrinsik kita, keyakinan kita tentang kebaikan-kebaikan yang harus kita pegang ya, gitu. Jadi setelah kita membuat keyakinan kelas, boleh saja kita membuat aturan kelas atau sifatnya menasihati, memberi saran gitu ya.
Begitu. Oke, jadi mungkin saya minta memberikan saran pada teman-teman guru, terutama wali kelas ya. Jadi budaya kebiasaan yang jelek yang dominan dilakukan anak-anak di kelas yang sekiranya mengganggu di saat pembelajaran berlangsung. Nah itu silakan Bapak Ibu mencatat. Mari kita selesaikan, kita rembuk dengan wali kelas ya, atau wali kelas sendiri nanti membuat kesepakatan dengan anak-anak untuk mencegah supaya tidak muncul perilaku yang mengganggu pembelajaran. Contohnya tadi dalam menggunakan HP gitu. Kemudian kalau di kelas 12 IPA 1 yang sudah saya buat jadi sebuah kesepakatan dengan anak-anak ya, karena ini sangat berhubungan dengan pembelajaran, jadi pasti ada kekurangan ya. Baru saya buat 5 keyakinan kelas, jadi yang harus disepakati oleh semua siswa ya. Nomor 1, tidak ada permasalahan tanpa pemecahan, dan musyawarah adalah jalan kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Itu keyakinan yang pertama. Yang kedua, dalam berdiskusi berani berpendapat dan tidak takut salah lebih baik daripada tidak berpendapat walaupun tahu yang benar, karena itu penting untuk memperoleh pengalaman berbicara dalam suatu forum resmi. Yang ketiga, menghormati dan menghargai orang lain adalah perbuatan baik, maka hargai dan hormatilah orang lain. Yang keempat, kebersihan adalah bagian dari kesehatan, maka jagalah kebersihan agar kita dapat sehat. Yang kelima, fokus dan rapi adalah kebutuhan menjadi lebih senang, karena jika tidak fokus dan tidak rapi, maka mendekatkan diri kita dengan kebingungan yang seperti itu tidak menyenangkan. Nah, ini contoh 5 keyakinan kelas yang sudah dibuat di 12 IPA 1. Saya lihat di kelas 10B juga ada itu keyakinan kelas. Cuma kemarin saya periksa lagi kok hilang, ada yang nyopek 10B. Di 10B bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Nah, yang pertama. Yang kedua, bersikap jujur. Yang ketiga, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Yang keempat, bersikap sopan dan menghormati guru. Yang kelima, saling tolong menolong. Yang keenam, hidup rukun dengan teman. Nah, ini contoh yang dibuat 10B. Jadi itu saja mungkin sementara yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya, mari kita di semua kelas membuat kesepakatan kelas ya. Jadi judulnya keyakinan kelas, untuk sama-sama ditaati semua siswa supaya pembelajaran yang kita rencanakan berjalan dengan lancar begitu. Mungkin dari itu yang bisa saya sampaikan. Rekan saya mungkin yang lain bisa menambahkan, saya persilakan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi narasumber pertama yang disampaikan oleh Bapak Ali Mustafa SPD. Kepada beliau dihaturkan terima kasih.
Kita lanjut ke pemateri berikutnya tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Wakakurikulum Bapak Heri Setiawan MT Sol. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya lanjutkan dengan teori kontrol ya. Ini membahas tentang posisi kontrol yang harus dimiliki seorang guru. Langsung saja ya. Ada 5 posisi kontrol yang perlu dimiliki seorang guru. Yang pertama, penghukum. Kadang-kadang guru juga menghukum. Wajarlah guru memiliki posisi penghukum ya. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Jadi guru dalam menangani siswa mengupayakan bagaimana siswa itu merasakan dirinya itu bersalah karena sudah merasakan bersalah. Itu bagus sekali. Kalau siswanya sampai merasakan bersalah, wah ini perlu berusaha terus. Guru itu harus mencoba bagaimana siswa itu sadar sudah melakukan suatu kesalahan. Nah, posisi yang ketiga sebagai seorang teman. Jadi guru itu memposisikan dirinya pada siswa itu kadang-kadang sebagai seorang teman ya. Oke. Oleh karena itu tidak boleh guru itu terlalu kaku ngomong di depan anak-anak, itu tidak boleh. Jadi harus mendatar seperti temannya gitu loh. Jadi makanya ada posisi guru sebagai seorang teman, ya kan? Kemudian yang keempat, posisi guru sebagai pemantau. Guru itu memang memiliki kewajiban memantau. Bahkan di rumah pun alangkah baiknya guru itu bisa juga memantau, walaupun memantaunya jarak jauh ya, dari WA. Malamnya begini, dia chatting sama muridnya, Siti sedang apa di rumah? Dan Pak, jangan sampai lupa PR-nya yang kemarin Pak Guru kasih. Besok kan ada pelajarannya Pak Guru. Oh iya, ini salah satu contoh fungsi kontrol guru sebagai seorang fungsi kontrol guru sebagai pemantau ya, memantau. Walaupun di rumah tetap dia mengawasi. Jadi memantau itu ya dilakukan dalam waktu yang cukup lama, namanya memantau ya. Di luar sekolah pun guru itu mengontrol, ini dalam rangka memantau. Kemudian posisi yang terakhir adalah manajer ya, manajer. Nah ini manajer ini posisi yang paling atas, posisi yang wajib dimiliki atau mutlak dimiliki sebagai seorang kepala atau pimpinan. Nah ya, posisi yang wajib dimiliki seorang pimpinan. Saya kira Bapak Ibu semua sudah menjadi seorang pemimpin ya, pemimpin di keluarganya, pemimpin di kelas. Kalau pada saat belajar yang jadi pemimpin kan guru ya. Nah, jadi pemimpin, jadi harus
menguasai posisinya sebagai seorang manajer. Tugas pertama manajer itu apa? Pasti harus bisa memberikan motivasi, ya kan? Ya. Berikan motivasi supaya nggak lepas. Memberikan hiburan juga ya, memberikan peserta diskusi misalkan ya, itu menjadi lebih bergairah, menjadi lebih bersemangat. Itu tugas seorang manajer. Di dalam kelas anak-anak tetap bersemangat, bergairah, itu bagian daripada tugas manajer. Yang pertama, memotivasi. Yang kedua, memberikan contoh atau memberikan gambaran tentang perilaku-perilaku atau kejadian nyata yang bisa dicontoh oleh siswa ya, oleh siswa. Terutama tugas guru memberikan teladan, memberikan contoh. Kemudian memberikan apa lagi? Motivasi, memberikan contoh, memberikan wawasan, pandangan tentang baik buruknya suatu hal ya. Terutama yang berkaitan dengan apa? Penanganan terhadap siswa yang memiliki masalah. Jadi memberikan jalan keluar. Jadi posisi manajer itu guru memberikan pilihan-pilihan jalan keluar, solusi-solusi. Tetapi siswa yang memutuskan jalan keluar apa yang terbaik yang bisa dipilih oleh siswa tersebut. Siswa yang bermasalah, apa jalan keluarnya? Apakah diselesaikan dengan keluargaan? Apakah diselesaikan dengan cara hukum? Apakah diselesaikan dengan cara kekerasan? Nah, itu tugas manajer, memberikan pilihan-pilihan solusi-solusi yang tentunya solusi yang terbaik yang dipilih oleh siswa nantinya ya, jika ada permasalahan ya. Begitu. Ini masalah 5 posisi kontrol. Kemudian ada lagi